Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dilal 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, jajaran takmir Musalla Al-Muhsin, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Sekaf As-Sekaf. Semoga perkumpulan yang kita hadiri ini menjadi perkumpulan yang kelak akan dibanggakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak pula kita dikumpulkan bersama beliau di surga. Amin Allahumma amin. Sedikit mengutip dari salah satu qasidah yang tadi dibawakan, disifatkan Nabi di dalam qasidah tersebut, Jita bil khairi wad dinil yusri. Engkau wahai Nabi Muhammad adalah pembawa agama yang mudah, membawa kebaikan sesuai dengan apa yang kita pelajari daripada syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai kita di dalam pembahasan tentang pembagian zakat. Merupakan syariat yang mudah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Setelah membahas tentang zakat mal, apa itu zakat mal, apa harta yang harus dizakati yang berhubungan dengan zakat mal, kemudian membahas zakat fitrah. Kali ini di dalam kitab Risalatul Jami'ah disebutkan wala yajuzu an yusrafa zakatu wal fitru illa ila hurrin muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafi thamaniyah kal faqir wal miskin wa kaunihi ghaira hashimiyyin wala muttalibiyyin wala maulan lahuma wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Tidak diperkenankan zakat mal ataupun zakat fitrah diberikan kepada sembarang orang kecuali kepada hurrin, seorang yang merdeka. Merdeka itu bukan budak, namun ada budak yang boleh menerima zakat, yaitu yang dinamakan dengan mukatab. Budak mukatab itu majikannya mengatakan kepada dia, kalau kamu bisa membayar saya sekian-sekian dalam waktu sekian-sekian, kamu merdeka. Lah orang ini awalnya tidak bisa memiliki apapun, tapi karena sudah di mukatab, ada perjanjian antara majikan dengan dia yang mengizinkan dia untuk bisa memerdekakan dirinya, maka saat itu dia bisa memiliki benda apapun itu. Maka dari itu dikasih zakat agar bisa terbebas dari perbudakan. Selain itu maka budak tidak boleh menerima zakat. Kemudian muslim, maka tidak diperkenankan zakat diberikan kepada orang kafir, hanya khusus muslim. Hanya khusus muslim. Muttasifin yang bersifat
bisifati ahadil asnafi tsamaniyah, dengan sifat salah satu 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Dicontohkan dalam kitab-kitab ini kal faqir wal miskin, seperti orang fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Hanya saja zakat itu diberikan untuk fuqara, al-masakin, al-amilin, amil, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dikatakan mu'allaf. Kemudian wa fir riqab, ini budak yang tadi kita sebutkan yang dimukatab, yang ada perjanjian untuk kemerdekaannya. Kemudian al-gharimin, orang-orang yang punya hutang. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir ibnu sabil, perantau. Nah, ini ada 8 golongan. Yang umum dikatakan oleh Ibnu Salah di dalam syarah kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan, Ibnu Salah menyebutkan wal maujud al-an, yang ada pada umumnya di hampir setiap wilayah dari 8 golongan ini hanya 4, yaitu fakirun wa miskinun wa gharimun wa ibnu sabil. Fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Fakir itu apa? Fakir itu orang yang kalau gampangannya mau dia punya harta ataupun dia punya pekerjaan, yang dia miliki dari harta atau pekerjaannya itu, misalkan kebutuhannya itu 100.000, dia hanya bisa dapat 30.000, 40.000. Itu mudahnya. Nah, gampangnya memahami. Misal orang itu usianya normal 60 tahun, itu umrul ghalib. Kalau dalam ilmu fikih dikatakan umrul ghalib 60 tahun. Lah, ketika dia punya pekerjaan yang hasilnya itu entah bulanan atau entah mingguan, entah harian, yang penting dalam prosesnya, kalau memang bulanan, ya gaji bulanannya ini kalau dihitung dalam sehari, kebutuhannya misalnya 100.000, dia punya 30.000, berarti dia termasuk fakir. Atau nggak punya pekerjaan, tapi dia sudah dapat warisan, sugih dadak. Lah dihitung kekayaan warisannya itu sampai umrul ghalib, sampai 60 tahun, kira-kira dari harta itu, kalau dari ke usia 60 tahun, per harinya dari kebutuhannya itu dia dapat berapa? Misal kebutuhannya 100.000, dia dari harta yang dimiliki kalau sampai usia 60 tahun itu terbagi hanya 30.000, 40.000, maka dia dikatakan fakir. Kalau miskin ini lebih tinggi derajatnya, butuhnya 100.000, tapi dengan pekerjaan yang dia dapatkan atau dia lakukan atau harta yang dia miliki, dia punya 70.000, 80.000, maka itu adalah orang miskin. Orang kaya kalau sudah pas, butuhnya 100.000, dapatnya 100.000, itu sudah kaya. Nih, itu kaya namanya. Ngepres, ngepepet, is oke kan. Miskin itu kalau sudah di bawah kebutuhan 100.000, dia punya 70.000, itu fakir dan miskin. Dan ini yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Adapun nanti disebutkan mu'alaf itu bagaimana, ada perincian, ada beberapa macam kriteria. Di antaranya itu orang yang sekiranya kalau kita kasih bisa mempengaruhi orang-orang yang di sekitarnya untuk masuk Islam, ya, seperti tokoh masyarakat, dia masuk Islam, kemudian kita kasih zakat agar tahu kalau orang muslim itu sesama muslim saling peduli, sehingga orang masyarakat yang ada di wilayahnya orang yang baru masuk Islam tadi, karena yang masuk Islam tokohnya, tergerak hatinya untuk juga masuk Islam. Atau orang yang masih lemah keimanannya, nah, dikasih zakat untuk menguatkan keimanan. Begitu juga hutang, nggak sembarang hutang, orang hutang dikasih zakat,
enggak. Hutang nang bank terus dikei zakat, enggak. Karena hutangnya dosa saat itu. Jadi hutang tertentu yang boleh dikasih zakat, hutangnya dengan cara sesuai syariah. Kemudian hutangnya itu atas dasar kriteria-kriteria tertentu, misalkan kebutuhan harian, memang butuh, bukan apa ya, melengkap no, enggak. Butuh nih pedabit tukune NMAX, ya keliru. Ya, nggak perlu kan, itu berlebihan. Sesuai dengan kebutuhan misalkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Lah ketika dia hutang karena kebutuhan boleh, atau ada tamu dadak gak enak lek gak disuguhi, pas gak duwe apa-apa nyilih, ya boleh, tapi tidak boleh bermewah-mewahan, memaksa diri, nggak boleh, semampunya. Sebetulnya kalau yang diajarkan itu kalau nggak punya, ya punyanya air putih ya suguno banyu putih. Tapi misalkan hutang untuk menjamu tamu boleh dikasih dari zakat, atau untuk mendamaikan dua belah pihak yang berselisih. Misal ada satu tanah sengketa, ada yang ngomong iki wakaf masjid, iki biyen gak durung diwakafno, wis kita ambil jalur tengah, wis ngene wis. Ahli waris mengatakan belum diwakafkan dulu. Jadi ahli waris meminta, oh ini saya mau jual aja, karena ini belum diwariskan dulu sama orang tua saya, jadi ini jadi miliknya hak waris. Orang kampungnya ngotot, enggak, iki ben wis diwakafno, iki wis dadi dibangun kontol, iku yo apa dosa kon. Kita ambil jalur tengah daripada tukaran. Saya hutang, wis ngene ae, pira kontol sak M, tak tuku sak M, dek mari wis tak wakafno masjid, wis dadi wakaf masjid. Ini damai sudah, warga damai, yang punya rumah ahli warisnya seneng itu duit kan, ngono cocok tak gak? Iya, setengahnya aku duit sak M. Akhirnya karena saya tadi karena hutang, saya berhak menerima zakat atas dasar hutang tadi. Walaupun mungkin saya punya kekayaan 3 triliun, kekayaan saya 3 triliun, tetap saya berhak menerima zakat, karena tadi hutangnya untuk mendamaikan dua belah pihak yang berselisih. Nah, kemudian yang lainnya seperti amil ini yang dibentuk oleh pemerintah ya, dibentuk oleh pemerintah, bukan seperti yang terjadi di masyarakat. Maaf, kadang di masjid atau musola wis ngumpulno zakat itu amil, enggak. Jadi yang dibentuk oleh pemerintah atau mendapatkan lisensi dari pemerintah atau Kemenak lah istilahnya sekarang itu, Kemenak. Kalau mendapatkan lisensi dari Kemenak, mau itu dari organisasi ataupun non organisasi, maka itu amil. Lah amil ini enggak menerima gaji ya, enggak menerima gaji. Lah boleh mengambil daripada zakat tersebut dan yang lain sebagainya. Lah dari orang-orang itu kriterianya kaunuhu ghaira hasyimin wa kaunihi ghairi hasyimiyin wala muttalibin, bukan dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa Bani Hashim? Bani Hashim itu kakeknya Nabi. Nabi itu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, bin Abdul Muttalib bin Hashim, duduk Muttalib, kadang keliru Muttalib nggih. Jenenge Muttalib ta Muttalib? Oh, Muttalib bener. Biyen di Facebooke Muttalib soalnya. Oh ndak. Keliru berarti aku keliru baca. Bin Abdul Muttalib bin Hashim. Lah Hashim ini keturunannya namanya Bani Hashim. Hashim ini punya saudara Muttalib, keturunannya Bani Muttalib. Lah dari situ keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib mereka dilarang menerima zakat, sekalipun mereka sudah tidak mendapatkan bagian daripada 1/5 bagian ghanimah atau fai. Jadi dalam peperangan itu kan nanti ada ghanimah, rampasan perang. Dari rampasan perang itu 1/5 diberikan, bukan 1/5 ya, 1/5 diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Begitu juga dalam fai, harta fai itu juga sama. Di antaranya fai itu dihasilkan dari
orang yang murtad yang nggak kembali ke Islam mati dalam keadaan murtad, hartanya itu jadi fai. Nah itu dari 1/5-nya masuk kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sekalipun sekarang tidak ada, Bani Hashim dan Bani Muthalib dilarang menerima zakat karena dasarnya hadisnya Nabi SAW, inna hadhihi sadaqatu innama hiya ausakhun nas. Sedekah atau zakat itu adalah harta kotornya manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin, enggak layak diberikan kepada Nabi Muhammad, wala li ali Muhammad, tidak layak diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat atau sedekah tidak layak diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Sayyidina Hasan masih kecil saat itu, Rasulullah pas nerima zakatnya orang-orang untuk dibagikan. Nah, bentuknya kurma, karena diantara zakat mal itu adalah diantaranya nanti kurma. Lah, kurma ini diambil oleh Sayyidina Hasan, dimasukkan mulut. Lah saat itu Rasulullah tahu, ngelihat langsung diogok sampai bunyi gitu. Kenapa? Ini nggak layak untuk keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ dikatakan Bani Hashim dan Bani Muthalib dilarang menerima zakat. Cuman ada pendapat yang mengatakan boleh Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menerima zakat karena tidak adanya khumus tadi, 1/5 dari 1/5-nya ghanimah sudah tidak ada, sehingga mereka boleh. Karena alasannya dulu mereka sudah dicukupi dari hal itu, sehingga ketika sudah tidak ada boleh. Namun sekalipun boleh, dianjurkan bagi yang mau memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menyebutkan bahwa ini adalah harta zakat, karena khawatir mereka mengambil pendapat yang tidak boleh, sehingga mereka bisa menolaknya, Kemudian wala maulan lahuma, orang yang dimerdekakan oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, diantaranya contohnya adalah Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidina Bilal juga tidak boleh menerima zakat. Nah, Sayyidina Bilal juga tidak boleh menerima zakat. Setelah itu wayajibu isti'abul mawjudina minhum. Nah, ini syarat yang lumayan berat untuk dipraktekkan, karena di dalam zakat itu dari 8 golongan itu di wilayah kita yang ada berapa? Oh, yang ada 4, ya sudah, dari 4 ini harus rata. Lah harus rata itu misalkan zakatnya itu 100 juta misalkan. Misal itu dibagi 8. Lah setelah dibagi 8 itu minimal per macam 3 orang. Lah kan repot. Nyarinya repot gitu. Ya setelah dari situlah sebagian ulama menyatakan ya boleh nggak lengkap, nggak apa-apa, ada yang 3 ada 2, yang penting dikeluarkan zakat, nggak dipersulit. Nah, ini sedikit daripada pembahasan secara simpel atau singkat dari pembagian zakat. Sebetulnya panjang dan butuh waktu yang sangat lama. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya akan pembahasan tentang haji. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.